Nama saya Hartono. Servis elektronik adalah keahlian saya. Di usia saya yang sudah 51, mata saya udah mulai mengabur melihat panel-panel elektronik yang saya servis. Namun saya nggak boleh menyerah karena sehari-hari tugas saya banyak. Selain harus mencari mata pencarian, saya juga harus menjadi mata bagi istri saya yang kini mengalami kebutaan sejak anak terakhir lahir. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bu? Kenapa, Bu? Lagi masak nasi. Kan biasanya bapaknya masak nasi, Bu. Kan Bapak lagi nyervis, cepet selesai. Ya ntar bapak yang masak, tapi belum ada lauk pauknya, Bu ya. Hari ini belum ada pemasukan. Yang penting bisa makan. Semoga hari ini ada rezeki, ntar kita bisa makan enak. Udah, bapak aja yang masak. Aku anterin ibu aja yuk, Bu. Yaudah, Bu. Ibu duduk sini aja ya, Bu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ada apa, Ustaz? Ini Ya. ampli di musola tadi saya mau azan mati. Oh Bisa iya. beneran nggak? Oh, insya Allah bisa, Pak Ustaz. Saya betul lagi ada kerjaan di rumah. Ya ntar aku ke musola, Pak Ustaz. Ya, tolong dibantu ya. Makasih ya. Ya, Ya. makasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap perjalanan hendaknya membuat kita tambah bersyukur atas kehidupan ini. Mudah-mudahan safar kita hari ini menjadi berkah dan menambah keimanan kepada Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum Sobat Safar. Di perjalanan saya mencari sosok inspiratif kali ini, saya mampir terlebih dahulu untuk sholat di sebuah musola. Saya berharap dengan awalan yang baik, hari ini saya bisa menemukan sosok inspiratif tersebut untuk objek gambar saya. Dan juga untuk berbagi cerita serta kebaikan kepada Sobat Safar semuanya. Aduh, terik banget hari ini. Kayaknya udah waktunya sholat zuhur. Kok belum kedengaran suara azan ya?
Waalaikumsalam. Siapa suruh Bapak servis elektronik di sini? Ustadz Janib. Gara-gara Bapak servis saya jadi sepi. Seharusnya gak begitu dong, Pak. Ya tanya aja sama Ustadz Janib. Seharusnya Bapak kalau mau servis di sini tuh ngomong dulu sama saya. Gak boleh gitu dong, Pak. Pak. Urusan Pak Ustadz itu kan. Maaf banget, Ya. maaf. Saya bukan ikut campur, ini saya lagi sholat. Merasa terganggu ini kenapa ya ada ribut-ribut seperti ini? Kurang baik ribut-ribut di musola. Ini Pak, rebut-rebut wilayah saya. Ini kan servis wilayah saya, Pak. Gitu. Maksudnya? Jadi rezeki saya hilang di sini. Jadi Bapak ini pekerjaannya Di sini biasanya saya yang ngerjain. servis-servis Iya. juga. Sama seperti Bapaknya. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hartono, Ya. udah jadi Ustadz. Pak servisanya? Ya kayaknya ini dibawa ke rumah Pak Ustadz. Biar di rumah akan kerjaan lebih serius lagi. Oh, gitu. belum selesai. Belum. Pak Janib, kok malah manggilnya Pak Hartono sih? Biasanya kan ke saya terus. Oh, Gimana sih ini? tadi saya ke rumah Bapak, cuma Bapak nggak ada, makanya saya manggil ke Pak Hartono. Nah, ini siapa? Ah, maaf Pak, kenalkan saya Aiman, saya lagi sholat. Tadi saya dengar-dengar lagi ribut seperti ini. Pantesan tadi saya lagi mau datang ke musola, kok nggak dengar suara azan? Ternyata lagi rusak ya. Iya, ini ya. lagi ada perbaikan. Kan kalau manggil Pak Hartono itu kan biayanya lebih besar Pak Janib. Astagfirullahaladzim. Kalau ini kan buat kepentingan musola. Sekian. Saya ikhlas kok gampangnya. Kan berbentuk ibadah bukan cuma hanya harta. Dengan gampangnya keahlian kita ataupun kepentingan kita kan bisa tuh buat bentuk ibadah ke musola gitu. Di dalam musola, saya bertemu dengan seorang tukang servis. Namanya Pak Hartono. Saya dengar kalau untuk musola, Pak Hartono ini nggak mau dibayar buat jasa servisnya. Saya jadi penasaran sama sosoknya. Udah, kalau gitu saya mau pulang dulu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, saya nitip ya Pak ya. Ya, Biar di... insya Allah Pak Ustadz ntar Ya. aku kerjain di rumah. Mari Pak. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak, Ya. ini tadi saya dengar kalau Bapak memberikan secara sukarela, Betul. gratis gitu Pak, Betul. tanpa Ini kan- biaya apapun. Betul, karena ini kan buat kepentingan bersama, buat musola, buat tempat ibadah bersama. Masya Allah. Perkenalkan Pak, saya Aiman Riki. Hartono. Bapak Hartono, ini pekerjaannya sehari-harinya benerin elektronik Betul, gitu Pak. servis elektronik ya, kayak amplifier, kayak TV dan yang elektronik yang lainnya. Aduh, Masya Allah banget ya Pak. Bapak punya keahlian, bisa servis elektronik seperti ini. Ini tuh ya Pak, jujur hobi saya dari dulu, apalagi waktu kecil, kalau ada mainan saya yang rusak, pasti selalu saya tuh bongkar-bongkar gitu. Terus saya coba-coba benerin gitu, dan ini salah satu hobi saya. Boleh nggak Pak, ajarin saya untuk servis elektronik ini Pak? Oh boleh, sangat-sangat boleh gitu. Tapi syaratnya aku minta tolong ya, Ya. bawain itu. Ini Pak? Betul. Wah, siap Ya, banget iya. kalau gitu Pak. Kalau ngomongin tentang elektronik ya Pak, ini Iya, tuh iya. salah satu hobi saya, hobi ngoprek dari dulu. Oh iya. Jadi kalau ada alat elektronik saya tuh ya udah saya oprek-oprek aja gitu. Kadang-kala bener, kadang-kala makin rusak. Emang awalnya gitu, Bab. Semua itu memang perlu pengorbanan kalau kita kepengen bisa. Tipsnya itu kalau pengen bisa, salah satunya apa yang harus dilakuin Pak? Harus mau lah, gampangnya dalam arti belajar nih ya sama tukang servis, tukang elektronik itu. Nah, kalau emang itu keinginan dari hati, insya Allah cepet bisa kok. Nah, ini servisnya biasanya by callingan gitu Pak, tergantung ada yang manggil atau memang Bapak buka toko gitu? Kadang-kadang orangnya datang ke rumah, kadang-kadang saya yang dipanggil ke rumah gitu. Maaf nih Pak, kalau boleh tanya, kira-kira Pak penghasilannya kan kalau misalkan dari reparasi seperti ini tuh nggak tentu ya Pak? Betul. Nah kadang-kala misalkan hari ini ada yang reparasi, besok nggak ada. Nah itu kalau boleh tahu penghasilan Bapak berapa ya Pak? Nggak pasti gitu kan, tergantung gimana kerusakannya elektronik yang mau diperbaiki gitu. Gitu. Jadi memang mungkin penghasilannya jadinya nggak menentu. Nggak gitu menentu, ya. iya. Betul. Tapi kalau untuk cukup atau enggaknya kebutuhan kehidupan Bapak sehari-hari? Ya alhamdulillah kalau ngomong mencukupi ya
ya secukup-cukupnya lah yang penghasilan gitu. Kita Jadi cukup. selalu disyukuri ya Pak ya. Betul, intinya Berapapun kita. hasilnya, hari ini ada, besok nggak ada, Bapak tetap bersyukur. Betul, Insya intinya Allah. kita bersyukur. Keren banget. Ini karena menurut saya orang paling bahagia itu adalah orang yang pandai bisa bersyukur. pandai bersyukur Betul. dan juga memaknai apa takdir hidup. Wah. Tolong Mas Eman taruh situ aja. Oh iya, ini ya Pak. Ya. Tuh. Ya udah Mas, kalau servis di sini aja Mas. Siap. Nah. Silakan duduk Mas. Iya, makasih banyak Pak. Aduh, alhamdulillah. Nih, jadi Bapak tuh kalau servis di sini Pak. Betul. Nih Pak, kalau ngomongin tentang ini nih servis elektronik seperti amplifier ini ya Pak. Ya, betul. Biasanya tuh rusaknya apanya nih? Rusaknya ini banyaknya itu di apa? Di powernya. Di power itu Powernya. bagian kayak transitor finalnya itu kan. Sering banyakkan keluhannya di situ. Gitu. Nah, kalau menentukan jasanya itu misalkan ini bayarannya segini nih biayanya atau berapa mahalnya itu tergantung dari apanya tuh Pak? Ya tergantung dari faktor kerusakannya sih. Faktor kerusakannya. Kerusakannya itu berat apa enggak, terus makan biayanya banyak nggak gitu kan. Jadi kalau masalah jasa nggak bisa matokin gitu. Tapi sempat nggak misalkan ada yang udah benerin nih, Iya. terus baru dinyalain, rusak lagi, komplain sama Bapak. Udah sering. Nah, terus Gitu. kadang ada yang suka marah-marah gitu nggak sih Pak? Ya tergantung apa ya kesadarannya orang sih ya. Tapi Ya, sempat kadang ada yang marah-marah. Ada yang nggak banyak dia nggak banyak terus apa menanggapinya emosi. Sedangkan kayak aku ya udah siap komplain gitu kan. Kadang-kadang namanya kayak elektronik kan itu kerusakan alam kan nggak tahu kan. Itu memang itu salah satu resikonya juga ya Pak. Betul. Berarti. Mas Eman, Ya. tetap tinggal sambil kerja ya. Oh iya Gitu. nggak apa-apa Pak. Justru saya juga pengen lihat ini Oh, penasaran iya, iya. banget. Saya pengen belajar. Nah, ini biasanya butuh waktu berapa lama Pak kalau benerin ginian? Ntar dulu nih belum ketahuan ini apa Rusaknya. kerusakannya apa gitu. Jadi mesti kalau masih banyak yang diganti ya butuh waktu ya sehari atau 2 hari. Gitu. Belum. Masih banyak yang diganti ya butuh waktu ya sehari atau 2 hari lah gitu. Belum. Pak. Ya. Ini Mak, ada tamu Mak. Oh iya. Duduk. Geser sana. Ya, ini Mas Eman, Iya. keadaan istri saya gitu emang. Oh. Ya udah lama nggak penglihatannya terganggu. Ya semenjak lahiran yang paling kecil yang terakhir itu. Oh gitu. Itu dulu ada pendarahan hebat jadi matanya terganggu gitu. Subhanallah. Memang perjuangan ibu saat melahirkan itu gak main-mainnya Sobat Safar. Berjuang antara hidup dan mati. Ibu, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ini saya Aiman. Iya. Ini saya bertamu ke sini, Bu. Iya. Repotin nih. Iya enggak. Oh, Ibu tuh jadi keadaan seperti ini tuh udah lumayan lama, Pak. Udah berapa tahun yang lalu? Ya udah, ya anak yang paling kecil aja Paling udah kecil. 11 tahun. Oh, jadi kira-kira Ya, 11 mungkin tahun ya. yang lalu mungkin ya? Udah 11 tahunan. Masya Allah. Jadi selama 11 tahun, Ibu otomatis nggak bisa melakukan aktivitas maksimal mungkin ya? Jadi Iya. kegiatannya Ibu seperti apa biasanya? Ya kita ya paling duduk begitu. Ya Yang masak bapak. Yang masak Bapak? Iya. Masya Allah, hebat Yang nyuci banget. bapak. Aktivitas saya ya kepala rumah tangga dan juga ibu rumah tangga. Masya Gitu. Allah. Ya, masak iya, nyuci iya, dan Gitu. mencari nafkah iya. Hebat banget Bapak. Luar biasa Bapak melaksanakan kewajiban sebagai orang suami sekaligus juga seorang istri. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Ibu, Ya. mungkin sayang banget sama Bapak kali ya. Dengan keadaan Ya. seperti ini. Yang punya gua sayang, bapak saya sayang itu. Iya.
Ibunya juga sayang, Iya. bapaknya juga Sayang sayang. banget saya, Bang. Sabar. Masya Allah. Jaga Karena sampai. bisa menerima ibu Iya. keadaan apapun gitu Iya. ya. Kalau bapak sendiri waktu pas pertama melihat keadaan ibu yang akhirnya tidak bisa melihat gitu, itu perasaan bapak seperti apa sih Pak? Ya awalnya percaya, dikatakan percaya nggak percaya. Mm-mm. Pertama katanya nih kata istri saya itu pertama pandangan tuh buram gitu ya. Iya. Buram itu juga dulu sebelah dulu. Mm. Lama-lama Malah dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Itu jadi jaraknya berapa lama setelah melahirkan tuh? Ya jarak anak umur 2 tahun 2 tahun. gitu. Anak- Anak kita umur 2 2 tahun. tahun. Ya. Istri saya udah mulai penglihatannya terganggu. Tapi kalau pernah periksa ke dokter nggak ya? Kalau ke dokter pernah sih. Terus kata Pernah. dokternya seperti apa? Gitu, pernah ke dokter gampangnya apa sih ya? Ya kalau kata dokter sih kalau dikatain katarak kan umur Masih belum muda. tua amat gitu kan. Iya. Gitu. Jadi belum tahu juga. Belum tahu itu. Belum tahu, ya. Belum tahu keputusannya dokter itu mesti harus operasi ataupun harus gimana itu belum tahu kelanjutannya. Iya ya. Intinya ya terus jujur aja faktor biaya lah. Oh, faktor biaya juga mungkin. Iya. Tapi saya tuh salut banget sama ibu yang Iya. akhirnya mungkin ibu juga sekarang bisa menerima keadaannya Ya, dengan terima. ikhlas gitu Iya. ya. Iya. Jadi kalaupun misalkan kegiatan bapak Iya. yang mungkin kali ini penghasilannya sedikit diterima, Nggak terima saya, Bang, itu. iya. Karena dengan ibu udah ada di samping bapak Iya. juga bapak bahagia mungkin ya. Sama ibu Insya Allah juga bahagia. seperti itu ya. Iya. Dengan adanya bapak di sampingnya bahagia. Apa sih Bu yang ibu rasakan pertama kali ketika ibu tiba-tiba nggak bisa melihat yang biasanya mungkin bangun pagi melihat pemandangan tiba-tiba gelap? Apa sih Bu yang ibu rasakan Ya. pertama kali? Ya begitulah, Bang. Maksudnya tadinya lihat kok saya sekarang nggak melihat gitu aja. Ya. Tadinya bisa masak kok sekarang nggak bisa, malah Gitu ya. bapaknya yang masak begitu. Iya. Sabar ya, Bu. Iya, amin. Insya Allah. Iya. Insya Allah Bapak, Iya. saya lihat kuat orangnya ya Pak ya. Iya. Ya, Bapak bisa melindungi ibu, Iya. menjaga ibu juga sampai sekarang ya. Sobat Sapar, Amin. satu hal yang mungkin menurut saya luar Iya, biasa amin. yang bisa kita ambil sosok ibu dan bapak ini yang kuat ya, Iya. menghadapi takdir yang seperti apa, yang ikhlas. Iya. Dan inilah yang aku lihat tuh, karena kebahagiaan sejati itu datangnya ketika kita bisa menerima takdir yang ada dan kita juga bisa melakukan hal yang maksimal, apalagi dengan kegiatan bapak yang pengen membantu orang lain, bahkan dengan cara membantu elektronik tanpa dibayar sekalipun ya. Luar biasa banget. Pak, aku lapar. Oh lapar sayang. Kenalin tuh ada. Ada yang namanya siapa? Vika. Afika. Oh ini tuh anak yang paling terakhir. Betul. Pak, kalau nggak ada ya udah aku mau main lagi. Tiba-tiba anaknya menghampiri Pak Hartono dan meminta makan. Tapi mereka nggak punya lauk untuk makan. Aduh, saya jadi nggak tega Sobat Safar. Ya, maaf ya Mas Man. Ya, Aku silakan, tinggal, silakan. kerja ya. Silakan, Gitu. silakan, Pak. Itu. Halo. Assalamualaikum Mas Bro. Ya, tolong kalau boleh nanti sekalian juga bawa makanan ya untuk 5 orang. Siap. Makasih ya. Ya. Melihat kebersamaan mereka, saya terpikir untuk mengambil momen tersebut untuk dijadikan objek gambar saya. Pak, saya di sini izin menggambar ya Pak. Oh silakan. Saya tuh hobi menggambar. Iya, iya, Nah, kayaknya objeknya tuh bapak sama ibu sama alat elektronik ini keren banget nih kalau Iya, saya iya. jadiin objek. Izin ya Pak. Ya silakan. Silakan Bapak dilanjut juga nggak apa-apa Pak. Iya.
Waalaikumsalam. Wah, ya makasih ya Sabar Rangers. Alhamdulillah. Ya, makasih banyak ya. Ya, makasih banyak. Pak, ini ada makanan buat Bapak, Ibu dan keluarga, mungkin sedikit sama ini kebutuhan rumah tangga yang mudah-mudahan bisa membantu sedikit buat di dapur ya Pak, Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih banget nih sama Mas Eman gitu ya. Ya, Semoga Mas Eman nambah berkah gitu. sama-sama ini dari Sobat Sapar semuanya nih Pak. Ya, yuk silakan dimakan dulu nih Pak. Iya, kita panggil. Afika, tuh makan dulu Afika. Ayo. Terima kasih. Tuh. Dalam. Ini Pak, bawa isinya ke dalam nih. Nih. Afika nih buat kakaknya. Nanti. Besar nih. Iya. Nah, ke dalam ya. Coba buat kakaknya. Tuh. Silakan dimakan. Iya. Nah, Mas Eman nggak makan sekalian? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Gitu. Nah, aku minum aja nih Pak. Makan ini, makan Mak. Makan. Iya. Aku siapin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Seperti apa biasanya? Ya, kita ya paling duduk begitu. Ya Allah. Yang masak Bapak. Yang masak Bapak. Ya. Masya Allah, hebat Yang nyuci banget. Bapak. Ya Allah, romantis Lagi. banget. Ntar dulu kerupuknya ini. Jadi Ibu sering juga yang disuapin sama Bapak ya? Iya gitu. Iya. Romantis, perhatian banget Bapak ya Bu ya? Iya. Nah, ini kerupuknya nih, pegang dulu kerupuknya. Masihnya lagi. Ya. Wih, romantis banget Bapak ya. Bu, Ya. mungkin perasaan Ibu seperti apa sih punya suami yang istimewa seperti Bapak? Ya, senang gitu Pak. Senang, Iya. bersyukur banget ya. Alhamdulillah. Karena Bapak ini orang yang baik dan saya banyak belajar dari Bapak. Ini pelajaran juga mungkin buat sobat sapar di rumah. Karena baru kali ini saya itu ketemu laki-laki yang komplit, yang memiliki banyak peranan di rumahnya. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga juga. Yang luar biasa Bapak jalani dengan ikhlas, lillahi ta'ala. Dan ini semua Bapak lakukan untuk keluarga. Ini yang saya salut. Dan seperti yang saya tadi bilang bahwa kebahagiaan dalam keluarga ini lebih Bapak yang memiliki peranan pentingnya. Dan Bapak seseorang yang bisa mengikhlaskan takdir yang ada. Keadaan Ibu seperti apa, Bapak ikhlaskan sampai akhirnya saya begitu banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Melihat Pak Hartono membantu Ibu Haryati makan, saya jadi terharu Sobat Safar. Ketulusan dan kesetiaan Pak Hartono sebagai suami tergambar di wajahnya. Meskipun tidak bisa melihat, saya yakin Ibu Haryati pasti merasakannya. Beliau pasti merasa beruntung mendapatkan suami yang setia dan ikhlas merawatnya. Semoga Allah memberkahi keduanya dengan kesabaran yang luar biasa. Masya Allah, romantis banget. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam. Bagaimana saya Ada, Mas? servis kok malah nggak ada gambarnya? Oh, TV-nya nggak ada gambarnya. Itu bukan TV-nya yang rusak. Memang sekarang TV analog udah pindah ke TV digital, siaran digital. Terus Jadi, solusinya bagaimana ini? Solusinya sampean harus masang set-top box. Oke dah. Pak, STV. Kalau udah dipasang set-top box itu, yakin dah gambarnya pasti jernih, suaranya mantap. Itu. Tapi bener ya Pak? Bener. Saya juga di rumah udah pakai Pak, set-top box jadi bagus banget, jernih banget. Kalau emang nggak bener saya balik lagi ke Bapak ini. Oke, siap. Siap. Bayar apa enggak Pak? Enggak, tanpa bayar. Itu memang udah garansi saya. Kalau dipasang set-top box gambarnya nggak jernih, itu udah garansi saya. Gitu. Tapi bener ya Pak ya? Bener. Silakan. Oke Pak, ntar saya balik lagi Pak. Ya. Ya, beli STB-nya Pak, Siap. set-top box-nya.
nonton RTV, Pak? Siap. Siap, mantap. Makasih, Pak. Mari. Ini lama-lama saya ngiri banget nih ngeliat ibu sama bapak. Maaf banget nih, Pak. Kalau gitu saya mau pamit. Terima kasih banyak udah banyak ngasih pelajaran berharga buat saya. Ya, aku juga makasih banget nih. Ya. Apa nih bingkisannya dari Mas Aiman ini. Sehat-sehat. Ya, sehat selalu nih, berkah ya. Amin, amin. Bapak juga sehat-sehat, semangat terus. Amin, amin, Ibu amin. juga. Ya. Bu, maaf ya, saya pamit. Ya. Sehat-sehat. Ya, Ya, semangat terus. Mudah-mudahan Terima kasih banyak. abang berkah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kehidupan memiliki awal dan akhir. Tidak pernah ada yang tahu kemana dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun tidak semua orang bisa bertahan saat menghadapi cobaan di sepanjang perjalanan hidupnya. Hanya yang memiliki kesetiaan dan ketulusanlah yang mampu melewati dan mencapai garis akhir. Sosok Pak Hartono memberikan saya pelajaran bahwa apapun yang akan dan sudah terjadi dalam hidup tidak bisa kita kendalikan, tapi bisa kita hadapi dengan rasa tulus dan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah. Ia mampu menunjukkan bahwa apapun yang terjadi pada keluarganya, ia akan tetap berjuang bersama-sama sampai akhir kehidupan membawanya. Terima kasih Pak Hartono dan Bu Haryati atas segala pelajarannya. Semoga kesabaran kalian membuahkan kebahagiaan yang abadi. Amin. Amin ya robbal alamin.